Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke part 2 ya. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada SDPC. Nah, SDPC ini sudah oversold ya. Ini boleh diperhatikan pergerakannya di minggu depan ya. Nah, ini kalau misalkan dia bergerak naik dan cukup kuat dan bisa tembus resisten dari 166, ini targetnya di 164 dan 206 ya. Untuk SDPC ini boleh dipantau-pantau pergerakannya, dan ini cukup volatile ya. Jadi kalau yang terbiasa boleh dengan saham ini. Selanjutnya ada XL. Nah, untuk XL ini kemarin menguat 2,5% ya, dan berhasil breakout top box dari harga 1990-nya. Dan ini sebetulnya signal sudah bisa buy waktu itu ketika dia dari tanggal 3 Mei kemarin ya, waktu dia rebound. Nah, ini sudah lumayan kenaikannya ya dari tanggal 3 kemarin, dan di hari Jumat kemarin dia berhasil breakout lagi ya, 1990, closing di harga 2010-nya. Untuk target berikutnya yaitu ada di harga 2080 ya, tapi kalau dia berhasil lewat dari MA100 yaitu di harga 2050-nya. Dan untuk target tertingginya untuk saat ini ada di harga 2170. Kalau lewat boleh hold lagi ya. Kalau mau tahu lanjutan untuk targetnya nanti di-update di grup aja buat teman-teman yang sudah masuk. Dan kalau misalkan ternyata dia balik arah ya, untuk stop loss mungkin teman-teman bisa pakai stop loss sekitar di harga di bawah harga 1920-nya ya untuk XL. Atau kalau misalkan teman-teman masih mau hold ya untuk beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, selama dia nggak tembus dari harga 1850, harusnya masih aman ya. Mudah-mudahan bisa kembali naik lagi ke atas ya untuk Excel-nya. Lanjut ke Elite ya. Nah, untuk Elite ini sebetulnya signal sudah dari tanggal 15 kemarin ya, tapi dia sideways dulu 2 hari atau belum bergerak naik ya. Nah, ini sudah mulai naik ya di hari Jumat kemarin ya, menguat 4%. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi ya, untuk targetnya adalah di 280 dulu ya untuk Elite, tapi kalau misalkan tembus untuk nextnya ada di 322. Selanjutnya ada Pani. Nah, ini untuk Pani juga sudah masuk oversold ya. Ini sudah turun cukup lumayan ya. Ini boleh dipantau-pantau kalau dia kembali menguat lagi. Untuk target sementara mungkin di sekitar harga 183-an dulu ya. Tapi kalau misalkan Pani kalau sudah bergerak ini biasanya cukup kencang. Jadi dipantau-pantau aja. Mana tahu dia bisa naik cukup tinggi atau bahkan bisa lewat dari resisten 188 ya. Jadi dipantau aja untuk Pani. Lanjut ke INDF. INDF ini berhasil breakout dari 6.900 ya. Ini bagus. Untuk next targetnya ada di 7.000. Dan kalau 7.000 tembus, ini masih ada target berikutnya di 7.175. Ini bagus banget ya untuk INDF. Mudah-mudahan bisa lanjut naik cukup tinggi lagi. Next ada Pani. Nah, Pani di hari Jumat kemarin menguat ya, 4,5%. Dan berhasil breakout top box 1245-nya. Dan untuk support saat ini masih di harga 1195. Untuk next targetnya yaitu adalah di harga 1325 ya untuk Pani. Selanjutnya ada ULTJ. ULTJ di hari Jumat kemarin ini bagus. Akhirnya dia berhasil breakout dari 1530 dan sudah sempat menyentuh target 1580-nya ya, tapi belum ditembus. Nah, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Untuk next targetnya adalah di harga 1605 ya. Mudah-mudahan sih bisa lewat ini untuk next targetnya. Dan resisten juga ini untuk 1580 ini mudah-mudahan juga berhasil ditembus ya untuk ULTJ. Tapi ini juga masih hati-hati karena sudah overbought ya, takutnya dibalik arah. Lanjut ke Dewi. Nah, Dewi ini mendekati lagi top boxnya, apakah dia akan breakout di minggu depan atau tidak. Jadi dipantau-pantau ya kalau teman-teman mau masuk, kalau mau buy on break. Tinggal lihat kalau Dewi berhasil breakout dari harga 330-nya. Buat targetnya boleh di target harga 370 kalau dia berhasil
tembus dan kuat naik ya dari harga 330-nya. Lanjut ke SKRN ya. Untuk SKRN kemarin ini sempat dibawa turun dulu ke level harga 545 ya, tapi akhirnya ditutup menguat ya 0,9%. Nah, ini untuk targetnya sendiri boleh di 570 ataupun di 585 ya seperti sebelumnya. Ini kebetulan untuk signalnya itu ada di tanggal 17 kemarin, tapi masih mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya untuk SKRN. Paling enggak ke 570 ini masih oke. Asalkan dia berhasil breakout dari harga 560-nya. Tapi harapannya sih bisa ke 585-nya ya untuk SKRN. Selanjutnya ada Era juga berhasil breakout lagi ya 550-nya. Untuk targetnya di 535 dulu ya untuk saat ini. Kalau misalkan teman-teman masih mau hold ya boleh juga ya, masih ada target berikutnya sebetulnya di harga 550-nya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin sudah masuk dari tanggal 9 kemarin, mungkin targetnya boleh di 535 dulu, atau kalau tetap mau ke 550 juga boleh. Jadi dipantau aja pergerakannya, mudah-mudahan Era cukup kuat lagi ya untuk kembali ke atas. Lanjut ke Axio. Nah, Axio ini di hari Jumat kemarin tiba-tiba volumenya tinggi ya. Ini juga boleh dipantau-pantau kalau masih ada kelanjutan, karena dia closing di atas resisten atau top box sebelumnya ya, dia di harga 150, closing di harga 151. Targetnya sebetulnya harga 167 ini sudah kena ya, tapi kita lihat aja nanti kalau misalkan dia lanjut lagi, boleh targetnya di harga 174 ya untuk Axio. Kalau misalkan tembus 74, next targetnya juga masih ada, yaitu di harga 187. Dan saham yang terakhir ada MNCN. Nah, MNCN ini cukup kuat naik di hari Jumat kemarin. Apakah dia akan lanjut ya? Karena dia kemarin nih berhasil breakout dari top box 625 dan juga sempat menyentuh target 650 dan juga closing di harga 645 persis di EMA 100-nya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi ya, atau lanjut menguat lagi, untuk next targetnya adalah di harga 665 ya. Tapi kalau berhasil tembus lagi masih ada target di atasnya, yaitu di harga 725. Dan untuk teman-teman boleh kalau sudah profit, jangan lupa naikkan trailing stopnya atau TS-nya, tergantung teman-teman masuknya di berapa. Tapi untuk saat ini support yang paling kuat adalah bottom box-nya, yaitu di harga 585. Oke, mungkin sampai MNCN dulu ya untuk video kali ini. Memang juga masih belum banyak saham-saham yang terpantau menarik lagi. Mudah-mudahan sih minggu depan atau di hari Senin ini mulai membaik ya. Kita lihat aja apakah banyak saham-saham yang memunculkan signal-signal ya untuk diperhatikan pergerakannya. Oh ya, mungkin kita lihat ada satu saham juga ya yang masih baru. Boleh dipantau-pantau untuk MPXL ya, kalau dia lanjut ya. Nah, kalau misalkan dia lanjut dan bisa lewat dari harga 136, boleh targetnya ke harga 149 ya untuk tambahan emiten hari ini. Oke, mungkin sampai di MPXL dulu ya untuk hari ini dan juga video part terakhir hari ini ya. Semoga membantu teman-teman semua menentukan pilihan kira-kira watchlist kita hari ini, apakah besok bergerak naik atau masih diam, atau bahkan mungkin turun ya. Kalau turun jangan masuk ya, kalau diam masih boleh masuk. Nah, mungkin sampai di sini aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video esok hari. Bye-bye.